aplikasinya setup. Kemudian next, accept, next, yes. Nah, di sini kita cari dulu ya, cari dulu ini key file tadi di mana bin, taruhnya di bin ya. Ini aja. Bin, ini ya. Terus ini ya lisensinya. Oke, open. Kemudian di install dulu. Yes. Ya. Kalau sudah, ini nanti close dulu. Kemudian ini tidak ada yang dicentang ya. Kemudian di next, typical. Kalau sudah next terus, install. Nah, tunggu beberapa menit. Setelah finish, ya. Nah, ini masih proses, tunggu ya. Nanti pengulangnya di rumah ya, ini diputar dulu, diperhatikan dulu. Ini sambil yang belum jelas nanti ditanyakan. Ya. Nah ini jangan di run, di close dulu aja. Ya. Kalau sudah selesai di close dulu. Nah ini kita masuk ke crack dulu, crack. Nah ini bin sama model, mas sudah. Bin sama modelnya. Ini Ctrl C, dikopikan dulu. Ini kita masuk ke mana ini? C ya. C-nya mana? Windows. Ini ya, mana? Itu Windows SSD. Windows SSD. Ini ya. C. Program file, Lab Center Electronic, kemudian Proteus 8. Nah, di sini Mas sudah Ctrl V dipastikan semua. Replace. Nah, do untuk semuanya, continue. Nah. Oke. Nah, sekarang ini selesai. Mana ini? Ini sudah bisa digunakan. Perbedaannya apabila ini ya, apabila belum di crack sama sudah di crack, ini warnanya abu-abu ini ya, tidak bisa dipakai. Nah, kemudian tak jelaskan dikit, ini adalah bagian schematic capture itu untuk membuat rangkaian, untuk mensimulasi, untuk mencoba-coba, termasuk di sini untuk rangkaian sama program untuk sistem microcontroller. Nah kemudian jika itunya sudah oke, rangkaiannya sudah oke, valid, bekerja, termasuknya dengan program tersebut juga bekerja, baru kita buat programnya itu lewat ini namanya ARES ya, fungsinya untuk membuat PCB untuk papan rangkaian tercetaknya ya. Ya kita pelan-pelan masuk ke ISIS schematic capture. Nah ini sebenarnya saya pengen menunjukkan untuk pembuatan sampai ke ARES ya, sampai ke PCB layoutnya. Tapi nanti kalau waktunya cukup ya, tapi sementara untuk membackup tugas dulu. Oke, kita klik satu kali saja dulu. Tunggu. Nah, ini halaman pertama. Apabila kita baru masuk ke ISIS schematic capture. Nah, kita akan dibawa ke sini, komponen mode.
ya. Oke. Nah, ini yang akan kita sering kunjungi adalah komponen mode di sini. Kemudian terminal mode. Kemudian ini untuk melabel. Ini adalah 2D graphic text mode. Sekarang ya, ini kita sudah ini pertama kali kita masuk, ini kita sudah masuk ke sini ya. Komponen mode. Kita buat dulu untuk aljabar bool-nya. Bisa kasih contoh Mas? Sebutkan aja ininya ya. Nah, saya ambil dari Word dulu, saya masukin. Oke ya, untuk aljabar bool itu contoh ya, contoh A ditambah dengan B kali C ya, B kali C, aduh, B kali C itu sama dengan apa? Di situ aku enggak sudah. Ini pakai aljabar biasa. AB A tambah B, A plus B, gini ya, dikalikan dengan A kali C, ini ya, betul? Aduh, A tambah C ya, betul? Coba dicek lagi di situ di biar. Betul ya? Oke, ini kita mau membuat persamaan yang pertama dulu. Jadi namanya persamaan ini adalah apabila tabel kebenaran di sisi kiri itu sama persis dengan tabel kebenaran di sisi kanan. Ya. Artinya jika diberi kombinasi sinyal-sinyal masuk yang sama, maka akan menghasilkan output yang sama. Gitu. Oke, kita masuk pada sini dulu. Dicek lagi ya, Mas. Berarti kalau misal ini apa sih? Loh, jadi hilang nggak? Oke, kita masuk dulu yang pertama kali ya. Ini kita buat tadi ada gerbang apa? N sama OR ya. N itu jika kita belum tahu, maka kita tulis nomor seri IC-nya dulu, yaitu pakai 74 LS. 74 LS. Ya. Setelah itu kita lihat di belakangnya, ini deskripsi. Kita pakainya N ya. N ini isi 2, input 2. Ini adalah 7408. Ya. 7408, kemudian kita klik OK. Nah, maka di sini ini kita sudah masuk 7408. Nah, ini. Oke. 7408. Nah, kemudian untuk gerbang OR ya, 74 LS 32 ya soalnya. 74 LS 3 ya betul ya. 74 LS 32.
tadi A plus A dikalikan A ditambahkan dengan B. Soalnya tadi gimana mas? B A ditambah dengan B plus C. A ditambah dengan B plus C. B ditambah dengan B kali C ya. Oke. B kali C. Berarti yang ini untuk memindahkan ya, caranya ada dua. Yang pertama, ini di blok dulu, kemudian geser, ya. Atau untuk membatalkan klik sembarang tempat ya. Kemudian kita bisa juga klik sekali lepas, ya. Klik lagi tahan untuk menggeser jika posisinya sulit. A ditambah dengan B kali C, maka bentuknya nanti seperti ini. Nah, kemudian kita berikan inputnya itu dengan menggunakan button. Ketik button. Nah, button langsung di oke. Button itu tombol ya. Kemudian kita masukkan ke sini. Oke, masuk ke A. Kemudian satu lagi masuk ke B. Ini sebagai B-nya. Kemudian satu lagi di sini. Ya. Nah, kemudian kita ambil untuk LED ya, indikatornya adalah indikator LED. Kalau LED yang seperti ini jangan dipakai. Kita scroll ke bawah lagi. Yang dipakai ini adalah yang memiliki efek animasi, animated LED model ya. Boleh green, boleh red ya ini ya. Nah, ini contoh. Nah, ini LED-nya. Ini kita pengen melihat blok dulu. Nah, melihat arahnya. Berarti ini adalah yang searah dengan arah polaritasnya, ya, dilihat. Ini adalah yang di belakang panah. Ini adalah anoda atau positif dioda. Kemudian yang di ujung itu adalah katoda atau negatif dioda. Nah, kita boleh memasangnya seperti ini. Artinya ya, tahan. Nah, seperti ini boleh dipasang seperti ini, boleh, ya. Tapi kalau misalnya klik kanan, rotasi kayak gini, ya nggak apa-apa, ya. Sorry. Ini ya, lihat, tahan, kembalikan ke sini, ya. Jadi jalur itu akan menyesuaikan sendiri, cari yang terpendek. Kemudian biasakan bahwa simulasi itu menyerupai praktek. Kalau lab di panjer kayak gini, di dalam simulasi itu kuat. Tapi kalau di dalam praktek jeplok, kletek, ya terbakar. Karena apa? Tegangan kerja di sini hanya mampu menampung 1,73 volt. Tidak ada 2 volt. Sedangkan sistem ini, gerbang ini membutuhkan berapa? Tegangan kerja 5,5 volt untuk level 1-nya. Ya. Jadi berapa? Ya sekitar 6 volt ya. Kita pakai di sini itu sekitar 6 volt, ya. Nah, kalau 5 volt masuk ke sini yang jeblok, ya, terbakar, wassalam, gitu ya. Oke, jadi kita pakai resistor penahan. Kalau di sini mah nggak apa-apa, tapi kalau dalam praktek, nah kita kehilangan terus resistor.
resistor. Nah, resistor ini. Kemudian subkategori, biasakan kita memilih seperlunya. Di sini subkategori ini ada berbagai macam ukuran, ya, ada yang 10 watt, ada yang 2 watt. Ini semakin besar wattnya, itu semakin tebal, semakin tinggi, semakin mahal, semakin memakan tempat, ya. Sedangkan dalam praktek kita pakainya itu yang kecil-kecil. Kalau bisa 1/4 watt, tapi di sini disediakan itu paling kecil 0,6 watt atau setengah watt, ya. Oke, ini kita oke dulu. Nah, kemudian perhatikan ya. Ini ada ukuran K, ada ukuran R. K bukan kilogram ya. Kalau jangan salah tulis, kilogram itu beras ya di warung. Ya. Ini adalah kilo, itu satuannya ribu ya, dikalikan dengan 1000 ya. Kalau R itu adalah ukuran ohm, gitu ya. Nah, resistor yang boleh dipakai nilainya boleh 100 R, boleh 110 R, boleh 120 R, boleh 130 R, boleh 180 R dan sebagainya. Oke, sembarang ya. Batasannya berapa itu? 470 ya. Sebenarnya bisa yang lain, tapi semakin besar nilai hambatannya, semakin redup cahayanya. Ya, LED-nya aman, tapi kita semakin susah mendapatkan cahayanya. Oke, kita pasang secara seri karena apa? Dia fungsinya sebagai pembagi tegangan. Ya, nanti di lain tempat, di lain waktu saya jelaskan tentang rangkaian pembagi tegangan ini untuk mengamankan ini komponen-komponen yang terbatas dengan kerjanya ya. Oke. Sekarang Mas Mbak, kita kunjungi yang ini ya. Ini namanya terminal mode. Di sini kebutuhannya, oke, terminal mode itu untuk apa? Membuat terminal, mencari power itu positif baterai ya, atau mencari ground itu negatif baterai. Di sini kita butuhnya ground, kita pasang dulu. Oke, di sini boleh kita pasang seperti ini. Nah, atau boleh dipasangi ground satu-satu, ya, suka-suka. Kemudian di sini semuanya tegangan, karena kita itu adalah pemula, maka sebaiknya kita bermain dengan logika positif. Di dalam logika positif, sinyal 1 itu berarti apa? Berarti setara dengan positif sumber tegangan. Itu ya. Nah, karena mainnya itu adalah sinyal 1 positif terhadap sumber tegangan, berarti sinyal 0 itu adalah setara dengan negatif sumber tegangan. Dan semua itu kita ukur terhadap ground, ya. Nah, ini kita pasang ground di sini. Nah, jadi dia memiliki tegangan 5 volt. Karena apa? Diukurnya terhadap ground. 5 volt itu adalah output diukur dengan multitester ya. Outputnya diukur dengan multitester. Kemudian negatifnya ke ground. Ya, itu artinya apa? Diukur terhadap ground. Ya. Ground itu adalah titik common, titik referensi bersama dalam sebuah mainboard. Gitu ya. Kemudian Mas Mbak, mengapa kok ini kita buat rangkaiannya itu dihubungkan dengan ground, tidak dihubungkan, tidak ada yang namanya button yang menghubungkan ke positif
atau ke power. Karena apa? Kita pakainya IC TTL. Di sini pada IC TTL ini ada kemudahan di dalam memberikan sinyal input, di mana sinyal input 1 itu bisa didapatkan dengan 2 cara, yaitu dengan dihubungkan dengan positif sumber tegangan. Kalau positif sumber tegangan di dalam Proteus itu pakainya ini power, ini namanya positif sumber tegangan. Kalau ground itu adalah negatif sumber tegangan. Oke, ini untuk menghapusnya ya cukup kalian double klik kanan, klik hilang ya. Ini cara cepat. Kemudian karena memiliki kemudahan ini ya, boleh yang kedua itu boleh mengambang. Mengambang itu tidak mendapatkan baik positif maupun negatif. Ya, itu namanya mengambang atau floating. Floating. Ya, itu artinya mengambang, mengapung gitu, ya. Tidak mendapatkan plus, tidak pula mendapatkan min. Jadi, jika kaki ya ini ya, jika kaki seperti ini saja, kemudian di play, ini artinya kaki ini sudah mendapatkan positif atau sudah mendapatkan sinyal 1, gitu ya. Oke, ini kita kembalikan, oke ya, kita lihat sambil mengenali ya, ini ando untuk mengembalikan, ya. Ini kita buang dulu. Jadi kita kebutuhannya ini adalah untuk menghubungkan dengan sinyal 0, yaitu dihubungkan dengan negatif sumber tegangan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kemudian bagaimana caranya kita mengoperasikan? Lah, kalau kita membiarkan tombol itu terbuka, artinya membiarkan input ini dalam kondisi floating. Floating itu berarti apa? Mendapatkan sinyal 1. Lah, kalau ingin mendapatkan sinyal 0, berarti kita tekan. Nah, coba ini loh, bedanya tombol dengan sasar. Ini kalau tombol ditekan ini mentul. Apa namanya ini? Kembali ya. Mentul. Gitu ya. Inilah. Nah, Mas sudah, ini ada penguncinya. Nah, diperhatikannya. Kalau kita tekan ini, berarti ini dia bersifat sebagai push button pada umumnya. Tombol jika ditekan dia on, jika dilepas dia itu balik lagi, ya. Nah, kalau kita tekan yang merah ini, nah ini terkunci, ya. Nah, nanti tolong pembuatannya ini dari awal, semuanya itu dari awal, oke? Untuk mengaplikasikan, menjelaskan hukum aljabarul, ya. Ini semuanya ini tidak diawali dari rangkaian sudah ada, kemudian Anda tinggal menjelaskan, tidak bisa. Anda ini harus menguasai semuanya, ya. Waktu 1 pekan itu sangat cukup sekali, ya. Oke. Kemudian masukkan apa namanya, kalau misalkan ini pakai OBS atau bandicam, ini Anda membutuhkan apa ini, mikrofon ya. Biasanya saya menggunakan apa, headset murah itu ya, yang putih kabelnya. Nah, saya pakai ini ya. Ada pengaturan sedikit. Oke. Nah, kemudian tampilkan wajah Anda pakai namanya webcam ini ya. Webcam ini di sini ukurannya kurang lebih segini, ya. Dan itu bukan merupakan video bisu, ya. Jadi selama penjelasan ini Anda bersuara menjelaskan, ya. Oke, bagaimana kita
membuktikannya, yang pertama ini kita kurang 1 ya. Di sini kurang 1. Ini kita buat, sebenarnya kita pakai ini aja cukup ya, tidak apa-apa. Nah, ini kita pakai 1 aja tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau sih kita boleh pakai ini ya, tambahan LED. Nah, kita pakai di sini boleh. Tapi nanti ini saja lah. Ini kita pakai 1 output saja LED ya. LED-nya cukup 1 saja ya. Di outputnya saja untuk melihat sinyal akhir ya. Ya sekarang kita operasikan. Caranya Anda lihat sini, ini ada play, run ya. Oke, coba off dulu ya. Nah, off dulu, kita atur dulu Mas Mbak. Kita ketik 2D graphic text mode ya. Kemudian kita klik di sini. Nah, kita atur, biasanya saya pakai 3 in. Boleh bold ya. Kemudian kita ketik di sini ya, untuk apa isinya. A, kemudian B, kemudian F ya. A, B sama F. Ini ya F-nya ini. Oke. Nah, kemudian di sini kita kasih A. Ini adalah B-nya. Kemudian C. Ini adalah F. F ini outputnya. Ya. Lah, setelah itu, Mas, Mbak, ini kalau misalkan mau menggeser-geser, menata, ini kita klik dulu ini, selection mode, klik, lepas, tahan, oke, masukkan sini, klik, lepas, tahan, oke, klik, lepas, tahan, nah ini ya, oke, ini juga sama, ya. Nah, ini Anda tinggal membuat, kalau mau memperlebar, menata ulang, klik kanan, edit properties, ya. Ini misalnya mau dilebarin, boleh. Nah, ini ya. Oke, sekarang, oke, sini ya. Ini untuk persiapan membuatnya, ya. Berarti tadi dikira-kira sendiri, kita manual pakainya ya. Kita pakainya manual, ya. Oke, kita buat dulu ya untuk tabelnya ya. Kita buat dulu tabelnya, Mas Mbak. Yang pertama, ini adalah kita 2D graphic text mode dulu di sini. Ini tidak usah ngatur ini karena ini akan bertahan di pengaturan pertama, ya. Ya. Ini kita masukkan 0 sama 0. Oke, kita atur dulu, sesuaikan. Kurang ya, edit properties, tambah 1 lagi. Manual ya, sorry. Nah, ini pas ya. Oke, lagi. Berapa? 0, 0, 4, 1. Ini. Oh, salah ya. Ada C ya. Sorry. Ada C. Ini edit properties. Edit ya. Kemudian apa ini? Nah, ini. Ini ya. Ini berarti kurang 1
Ini berapa ini? Nah, nanti diatur sendiri ya. Oke. Nanti diatur sendiri. Ya. Anda latihan dulu sebelum dimasukkan video. Oke. Nah, sekarang caranya bagaimana? Kita urut di sini, ya. Gini aja wis, nanti silakan biar cepat. Nanti kita main 2 saja ya, 2 saja. Nah, ini nanti Mas, ini dibuatkan ini saja, tabel, insert tabel gini aja. Ya. Jadi lebih cepat, ya. Insert tabel aja. Yang pertama, ini kita mulai dari 000, ya, 000 kemudian di play, maka ini akan menghasilkan output 0. Ya, ini kemudian Anda catat di sininya, maka hasilnya adalah 0. Ya, Anda boleh bolak-balik atau gini. Yang satu biar cepat pakainya Excel enggak apa-apa. Sambil membuka Excel ya. Kemudian Anda masukkan di sebelahnya, ini hasilnya adalah 0. Oke. Kemudian 001. Oke. 001 berarti C-nya yang kita buka. Oke. Ternyata hasilnya berapa? 0. Ya. Anda tulis lagi di sini 0. Kemudian 010 berarti ininya yang dibuka. Ya. Ternyata apa? Di sini 0. Tuliskan lagi 0. Ya. Nah, kemudian 011 ini dibuka. Ternyata apa? Di sini nyala. Ya. Maka Anda masukkan di sininya itu nyala. Ya. Oke, ini cara menggunakan Proteus, ya, cara membuat video presentasi, ya. Anda mengerjakan tugasnya itu seperti ini, paham ya? Jadi dimulai dari komponen itu belum ada, nah kemudian Anda memasukkan, ya. Sekaligus ini menunjukkan tingkat penguasaan Anda terhadap materi, ya. Sampai dijelaskan pula mengapa kok kita itu menghubungkannya ke sini, ya. Anda jelaskan mengapa kok tidak dibutuhkan positif, ya, positif sumber tegangan. Mengapa kok ditampilkannya cuma negatif sumber tegangan untuk sinyal inputnya? Nah, karena apa? Ini berkaitan dengan sifat daripada IC 74LS, yaitu IC rumpun TTL, transistor logic, ya, yang sifatnya salah satunya adalah dengan cara pemberian sinyal input, ya, cara pemberian sinyal input, yaitu untuk sinyal 1 dengan 2 cara. Ini adalah sifat spesifiknya, ya, yaitu dengan dihubungkan dengan positif sumber tegangan sama dengan cara floating. Hanya sinyal input 0 itu yang dibutuhkan dihubungkan dengan apa namanya, ground, ya. Oke. Nah, kemudian, oke. Ini nanti Anda buatkan untuk ini, Mas. Ini caranya sama, ya. Dicek lagi, ini bener apa enggak ya? Sorry. Kita ini ya, kita cek dulu ya. Berarti ini kalau misalnya seperti ini butuh berapa ini? Butuh 3, 2 or 1 N. Oke.
Yang satunya lagi itu jangan dihapus, ya. Usahakan kalau bisa berdampingan silakan berdampingan, kalau nggak bisa ya atas bawah nggak boleh. Dengan sebelahnya ya, silakan. Ini mau dipendekin lagi boleh, ya. Kayak gini mau diedit, caranya gini mas. Nah ini ya. Nah ini ya. Dipendekin kayak gini. Ini bisa menata ruang ya. Nah ini. Nah gitu. Ya. Berjajar apa? Ini untuk kemudian silakan ini untuk di sini ditulis di atasnya aja, ditulis rumus ruas kirinya aja, persamaan ruas kiri. Kemudian yang di sebelah kanan ditulis rumus persamaan ruas kanan, gitu ya. Saya ambil contoh lagi. Tadi berapa? A plus B ya. A plus B berarti 2 gerbang ini. Kita pakainya 74 ini ya. Nah, ini nggak usah Anda panggil lagi karena ini sudah ada. 7408. Ini jumlahnya 1 ya. Kemudian 7432 jumlahnya ada 2. Ini. Ini ya. Tak tunjukin ininya saja ya. Oke, tak tunjukin. Tak buatin ulang skemanya saja. Contoh, nanti yang lain Anda menyesuaikan. Oke. Ini silakan seperti ini. A plus B. Nah, kemudian ini ya. Ini dulu. Sekarang ini Anda buat buttonnya. Ini juga ada berapa 3 ya. Siapkan dulu buttonnya 3. Oke, ini disingkirkan dulu pinggir ini. Nah, ini di delete aja. Delete ini juga boleh menggunakan keyboard ya. Ini kita kasih nama dulu. Ini adalah A. Ini adalah B. Gampang nanti kita tata lagi. Ini adalah C ya. Nah, sekarang kita tata. Ya. Sekarang A ditambah B. Ini. Oke, ini dulu. Kita masukkan ke gelang dulu. Pasang gelangnya dulu. Pasang gelangnya dulu. Ya, ya. A ditambah dengan B. Sekarang A ditambah dengan C. Ini Anda boleh seperti ini Mas, Mbak. Ini C-nya dulu dipasang sini. Kemudian A-nya diambilkan dari sini ya. Halo. A-nya diambilkan dari sini. Ya. Maka kita mendapatkan ini adalah A ditambah C, ini adalah A ditambah B. Ya. Jangan lupa ini juga dikasih ini ya, dikasih nama. Bahwa ini adalah apa? Sorry, ralat ya, tak tambahi. Nanti di setiap outputnya dikasih keterangan ini adalah A ditambah C, A ditambah dengan C. Aslinya apa? Ini A or C. Ya. Aslinya ini dibaca A or C. Ya. Kemudian kalau perkalian A N B. Gitu ya. Ya. Tapi ini untuk bahasa lugas saja lah, ya. Nah, ini biar gampang. Nah, kemudian ini adalah A plus C. Nah, ini tinggal ini tadi, ya. A F sama dengan nah ini, ya, seperti itu. Oke, Mas, Mbak.
Ini selanjutnya sekalian saja ini tangan terkait untuk ini nanti seperti itu ya, nanti dikasih. Oke. Saya mudah-mudahan cukup ya waktunya. Ya, dilihat ya, coba perhatikan. Saya akan coba untuk membuat contoh layout PCB dalam waktu singkat. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, saya coba untuk ini ya, contoh ini untuk membuat denyut pulsanya ya. Nah ini kasih contoh ya. Nah ini kasih yang namanya ini ya, power oh ya, apa bedanya ya? Nah, benar, catatan. Kalau tadi, benar ya? Kalau tadi itu saya tidak memberikan tegangan kerja pada IC induknya. Karena apa? 74 LS 08 sama 32 itu memiliki 4 gerbang M dan juga OR yang memiliki 2 input ya. Tapi ini kan kalau misalnya kita pakai 74 LS 08 misalnya, ini kan kita pakai cuma 1 gerbang tok ya, maka di sini yang ditampilkan cuma gerbang saja dan tidak ditampilkan terminal-terminal yang membutuhkan tegangan, maka kita tidak perlu memberikan ya, kecuali di sini pada IC apa ini? IC multivibrator 555 ya, penggetar ya, atau pembangkit denyut cacat ya. Ini ya. Di sini dia memberikan terminal 1 dan 8. 1 itu adalah ground, 8 ini adalah untuk powernya. Ini wajib kita pasang dulu. Oke ya. Ini caranya ini ya. Kita coba dulu. Ini dia namanya res. Ini Mas Mbak, resistor. Yuk diperhatikan. Iya, Pak. Ini kita pakainya itu yang 0,6 ya. Iya. Nah, saya pakai 10K. 10K mana di 10K? Ini saya pakai di sini. Kemudian satu lagi. Ya. Nah, kemudian untuk ini apa ini? CAP kapasitor saya pakai ini. 16 volt. Yang negatif itu yang biasa. Ini kemudian apa ini untuk LED ya, LED sekarang saya pakai ganti warna LED, harganya yang green. Kemudian resistor lagi, resistornya saya pakai yang ini.
cek dulu ya. Ini namanya penggestan ya. Kemudian kita save dulu. Save, mau bisa di mana Mas? Ini ya. MV MV 555 multiplikator. Oke, sekarang ini kita buat apa namanya ini ya, cara membuatnya. Kita lihat pertama kali ya, Anda lihat ini ada lingkaran kotakan biru ya, kotakan biru. Ini kita scroll satu untuk mendapatkan satu ini ya. Nah, kita buat dulu di sini Mas Mbak. Ini kita masuk ke 2D. Tadi syaratnya di save dulu, kemudian kita masuk kepada 2D graphic box mode. Ya, ini kita masuk sini. Kemudian toxic digantikan dengan apa namanya broad edge. Kita ambil luasan ini saja, satu kotakan ini saja. Kita lihat. Nah. Kemudian di sini kita pakai tool, kemudian auto blazer, kemudian pastikan semuanya kecentang. Kita oke. Kalau belum ini di all ini ya. Kalau ada yang belum kecentang, oke. Kemudian kita untuk menggesernya kita pakai ini. Nah ini, ya. Lihat, ya. Nah ini contoh. Kalau saya biasanya tak geser dulu ya. Silakan di absen ini ada enggak komponen yang hilang? Ada. Yaitu apa? LED. Ya. Ini kita cari LED-nya itu di sini paket mode. Kita ketikkan di sini LED. Nah, di sini ya sudah di oke LED-nya, LED di sini sudah di oke. Nah, ini masukkan di sini ya. Jangan lupa ini juga ada positif, ada negatifnya. Oke. Mas, Mbak, setelah itu kita cek dulu ya. Ini Mas, Mbak, ini sebenarnya ya yang dihubungkan secara manual ini kita buat dulu pakainya ini track mode. Track mode hubungkan, yaitu apa? Katode dengan kaki satu ya. Ini boleh ya, dan kayak gini ya. Lihat katode. Mirip bikinan pabrik ya. Hubungkan dengan kaki satu ya. Kemudian untuk memutusnya klik kanan. Kalau enggak nanti akan berlanjut ya. Nih LED-nya. Kemudian untuk R2-nya ya ini ya. R3 sorry. Ini R3. Anda ini di selection mode gini aja ya. Ini gini aja. Ini di rotasi 180 derajat ya. Ininya dulu yang manual dulu, ini dihubungkan sama, kemudian track mode, kemudian hubungkan sini. Nah ini ya. Kalau enggak diputus nanti akan molor terus ya. Maka sampai sini Anda klik kanan. Oh ini enggak pas ya, batalkan. Oke, masuk sini. Ini klik kanan ya. Setelah itu
Anda lakukan tool auto router. Auto router itu langsung diklik ini bikin routing. Ya. Anda perhatikan di sini Mas Mbak, ya. Ya. Ini ada dua jalur ya. Jalur yang berwarna biru, ada yang berwarna merah. Jadi yang namanya ini PCB, Proteus itu menganggapnya PCB itu punya dua layer, layer atas sama layer bawah. Semuanya pakai tembaga menurut Proteusnya. Yang merah itu jalur-jalur yang di atas, yang biru ini jalur-jalur yang di bawah. Kangelan dan rangkaiannya juga masih sederhana. Ya, kita nggak butuh. Nah, paling butuh kita bisa pakai jumper. Ya, nanti dalam lain kesempatan Pak ajari caranya bikin jumper gitu. Ya. Nah, di sini maka yang namanya komponen ini kan yang bloknya ini di atas semua ya. Kemudian nyodar di bawah, betul ya? Oke. Nah sekarang Mas Mbak, yang merah ini dihapus, diganti dengan yang bawah. Berarti diganti dengan yang biru, betul ya? Betul ya. Nah, caranya Anda lihat. Nah, ini pakai ini ya. Nah, pastikan selection mode. Klik, tekan, dengkek. Ini atas ya, dikeluarin ya. Ini nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Peringatan saja. Karena apa? Konslet. Ya. Ini ya. Oke. Ini disatukan kayak gini nggak apa-apa. Nah, ini ya. Nah, gini nggak apa-apa. Ini mau dibikin manis. Nah, kayak gini ya boleh ya. Silakan sudutnya gimana. Biar mirip kayak bikinan toko itu ya. Nah, ini kriya tangan ya. Jadi seni tangan. Anda mengerjakan secara manual sesuka hati. Sekarang ini kalau sudah ini diklik kanan, change layer. Mana ini? Change layer. Nah ini. Pilih yang bottom. Nah, oke, warnanya biru, ya. Nah ini paling gampang ini ya dikeluarin saja ini. Nah, ini dikeluarin saja paling gampang. Atau nanti bisa pakai jumper. Nah, kalau jumper ini agak lama ya, dikeluarin aja. Nah, ini ya. Right. Sorry. Iya. Ini. Guys, pokoknya yang keren gimana lah? Iya. Ini boleh kesini. Satu ya. Iya. Sekarang ini kita cek layar lagi. Oke. Nah, ini seperti ini. Tinggal Anda itu kasih ini Mas, sepatu untuk IC-nya. Dilihat ini. Nah, IC-nya dikasih sepatu. Nah. Gitu ya. Menghilangkan klik kanan. Oke. Kemudian kita butuh kabel. Oke, Anda bisa menggunakan pakai ini ya. Ini loh. Yang warna yang kotak boleh. Ya saya pakai yang kotak. Nah, ukurannya ya yang agak besar. Nah, ini. Gede lagi lah. Gila dulu. Oke.
Ini ya. Ini untuk positif sama negatifnya. Kemudian hubungkan yang positif itu dengan kaki nomor 8, klik kanan. Kemudian ini oke, enggak. Kaki yang ini ke sini, ya. Oke, klik kanan. Dan nah setelah itu ini kita buat yang ini ya. Ini adalah chain style ketebalan. Ini kita biasanya pakai 30-40. Coba ya, 40. Ini di center saja biar dapat semua. Style 40. Kalau mendekati konslet ya 30 boleh. Tapi semakin tebel itu semakin bagus, ya. Yang penting enggak konslet. Kalau ini saya pakai 30 saja. 30. Karena berdekatan. Ini berapa? 30 40 lah. Ini juga 40 ya. 40. Nah, ini juga sama. Oke, seperti itu. Kemudian kita butuh terminal untuk membaut ya, dengan casing. Kurang gede. 250 coba. Untuk besar M3. Baut mungkin besar ini ya. Oke. Ini, oke, klik kanan. Kalau sudah, ini juga bisa diatur ya. Yang ini lebarnya ini diklik dulu. Kalau kebetulan, nah ini bisa diatur. Nah, ini supaya nggak terlalu melebar. Oke. Sekarang caranya kita melihat visualisasi di sini, di sampingnya ini ya. Di sampingnya Ares. Nah, ini nanti seperti ini ya. Nah, ini nanti kita prakteknya langsung membuat sini, bawa ke percetakan pakai M3 sablon. Oke. Jadi ngapain yang namanya Anda itu sudah tahu kayak gini masih beli PCB dari toko ya, bikin sendiri bisa ya. Sistem minimum apa Arduino apa PIC bikin sendiri. Rangkaian ini sudah open source, dibuka secara gamblang ya, bisa diciplak semuanya. Kita buat brand tersendiri ya, Politeknik Harapan Bersama. Oke? Oke Mas Mbak, sekarang kalau misalnya kita mau lihat ini Mas. Nah ini ya, dilihat navigasi di sini. Nah ini kalau misalnya kita mau melihat ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Oh ini masih ada yang kurang, hubungan dari sini ke sini ya. Coba dilihat ini. Oke. Ini nanti kita sempurnakan. Oke ya. Ya bagus. Nah, ini kalau mau mengakhiri itu yang di situ. Ini belum selesai ya. Nah kemudian kita file export to PDF mana? Karena kita harus mencetak. Export. Bukan. Save project. Ya tadi kan sudah.
Ayo kada. Sender in export file export di sini output di sini pakainya output ya. Export grafik. Sorry ya. Ya, Nih, sama-sama. export grafik ini kalian pakai PDF file karena mau mencetak di kertas, ya. Nah, di sini kalau Anda itu mau mencetak bagian yang bawah, yang top itu dihilangin cetannya. Nah, bagian atas ya, kemudian di oke. Nah, maka di sini mas, ya. Nah ini kemudian di print dibawa ke percetakan, ya, untuk dibuatkan screen. Ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.